Kembali di Kompas Petang, Saudara. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meminta polisi menindak tegas pelaku penganiayaan warga di Cengkareng, Jakarta Barat, buntut cekcok soal suara bising drum. Kasus penganiayaan terjadi terhadap seorang warga Cengkareng, Jakarta Barat yang dianiaya tetangganya usai menegur soal suara berisik dari tabuhan drum. Merespons hal itu, Komisi 3 DPR meminta polisi untuk menindak tegas pelaku. Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman mengecam kejadian penganiayaan terhadap warga Cengkareng, Darwin, yang dianiaya tetangganya usai menegur suara drum yang bising. Habib menilai tindakan penganiayaan itu berlebihan dan meminta Polresta Jakarta Barat memproses hukum pelaku penganiayaan dan ditindak secara tegas. Habib juga mengapresiasi pihak yang memberikan pendampingan hukum terhadap korban. Kasus penganiayaan terhadap Pak Darwin di Cengkareng, Jakarta Barat yang terjadi akibat beliau menegur tetangganya yang membuat bising dengan bermain drum. Saya pikir ini perlakuan terhadap beliau sudah sangat-sangat keterlaluan. Saya minta kepada Saudara Kapolres Jakarta Barat untuk menindak tegas pelakunya. Jangan ada toleransi adanya pihak-pihak yang bersikap arogan, melakukan tindak pidana seenaknya, dan mengintimidasi orang lain. Dipicu suara pukulan drum yang dianggap terlalu bising, ketegangan tetangga di Cengkareng, Jakarta Barat berujung aksi saling lapor polisi. Teguran warga yang mengaku terganggu akan suara bising berubah menjadi cekcok mulut hingga berujung penganiayaan fisik. Usai video perkelahian beredar di media sosial, konflik ini tidak berhenti di lokasi kejadian. Kedua pihak kini memilih membawa persoalan ke ranah hukum. Mereka saling melapor ke polisi karena sama-sama mengklaim sebagai korban. Darwin menjadi korban penganiayaan mengalami sejumlah luka, melayangkan laporan ke polisi. Pada laporan itu, Darwin melaporkan Dodo tetangganya dengan dugaan kekerasan bersama terhadap orang atau pasal 262 KUHP. Angel, istri Darwin, mengatakan penganiayaan terhadap suaminya terjadi usai tetangganya Dodo berupaya menabrakkan mobilnya ke arah mereka. Cekcok adu mulut, lalu suami saya tidak lama pulang, lalu dia yang cekcok jadinya sama pelaku. Nah, pas cekcok itu orang tuanya pelaku tiba-tiba dari belakang mobilnya langsung sengaja ditabrakkan ke kita. Jadi kita langsung jatuh. Aku jatuh. Kalau dia setelah dia terjungkal, dia langsung dipiting. Seperti yang di video ya? Iya, seperti yang di video. Sambil dipiting itu, bapaknya si pelaku turun dari mobil langsung menendang dengan kencang punggung dia sambil dipiting, sambil ditendang juga sama papanya. Sementara itu, Dodo Siagian, terduga pelaku penganiayaan, melakukan laporan balik terhadap Darwin ke polisi setelah mengetahui pihaknya dilaporkan ke polisi. Dodo mengaku laporan balik yang ia lakukan berdasarkan asas kausalitas atau pasal 448 ayat 1 KUHP, yakni dugaan pemaksaan dengan ancaman kekerasan. Meski demikian, Dodo berharap ada upaya damai untuk menyelesaikan kasus ini. Pihaknya memastikan akan mencabut laporannya jika ada perdamaian. Bilang, udah LP dia. Oh, udah LP lain cerita, saya bilang. Udah LP. Ya udah, kita balik lagi ngomong ke RW, nggak jadi mediasi, gitu. Saya langsung LP balik di sini. LP-nya apa? LP-nya kausalitas. Ya sama-sama cabut kalau damai kan. Iya. Akan dimulai dari Bapak dulu atau nunggu dari? Bebas, gitu. Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Kompol Kenardi Dewanto bilang saat ini pihak kepolisian masih menunggu masing-masing pelapor untuk menghadirkan barang bukti. Jika nantinya kedua pihak telah melengkapi barang bukti laporannya, Polres Metro Jakarta Barat segera melakukan gelar perkara. Dari kedua belah pihak sama-sama saling melapor. Yang pertama dari pelapor D itu melaporkan pasal 262 ayat 2 KUHP. Itu melaporkan pasal 448 ayat 1
KUHP dengan bunyi secara melawan hukum memaksa orang lain dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, seperti itu, Mas. Untuk menghadirkan barang bukti, ya kan, untuk menyiapkan barang bukti apa saja yang harus disiapkan, ya kan. Kemudian kalau sudah lengkap semua, kami akan segera lakukan gelar perkara, seperti itu. Di tengah dua laporan yang saling berhadapan, polisi dituntut bekerja secara profesional, adil, dan bijaksana. Tim Liputan, Kompas TV. Lalu bagaimana penanganan terhadap aksi saling lapor dalam kasus penganiayaan yang dipicu suara bising drum? Kita bahas bersama Hermawan Sulistyo, Guru Besar Universitas Bayangkara, Jakarta. Selamat petang, Prof. Kiki. Selamat petang. Ya, Prof, ini dalam kasus saling lapor ke Cengkareng, bagaimana kira-kira polisi bisa memastikan objektivitas ketika kedua pihak sama-sama mengklaim sebagai korban? Jadi karena ini bukan kasus pertama ya, kasus ketiga. Seingat saya ini kasus ketiga, maka pelimpahan berkasnya itu dinaikkan ke Polres, bukan ditangani oleh Polsek. Padahal kasus begini ini biasanya kan cukup di Polsek, dinaikkan ke Polres. Nah, polisi menghadapi dilema apakah restoratif justice, apakah proses hukum, ya tergantung. Ini lagi diketik, ini BAP-nya lagi diketik. Ini saya cek polisi sedang menulis kronologinya dan seterusnya, barang bukti yang ada. Nah, kita lihat nanti. Oke, Prof, tapi kan, sorry Prof, saya potong. Keduanya mengaku sebagai korban. Lantas bagaimana polisi harus menyesuaikan skala prioritasnya? Dibikinin ring tinju aja. Dibikinin ring tinju aja kalau nggak mau berdamai. Nah, karena penanganannya bisa kausalitas seperti penasihat hukum itu, yaitu kasus penganiayaan itu disebabkan oleh bunyi drum. Itu kausalitas. Tapi bisa juga dibelah menjadi dua kasus. Kasus masalah gangguan lingkungan dan masalah penganiayaan. Penganiayaan itu juga bisa penganiayaan, betul memang penganiayaan atau berkelahi. Kalau orang berkelahi kan nggak bisa dibilang penganiayaan gitu. Ya, kita lihatlah bukti-buktinya sejauh apa. Karena ini lagi diproses oleh polisi dan polisi hati-hati sekali karena sudah viral ini. Lantas Prof. Kiki, dengan kasus ini saling lapor, bagaimana pihak penyidik memastikan atau membuktikan profesionalismenya dalam agar tidak terlihat seperti memihak atau mungkin terpengaruh atas tekanan publik? Tapi kalau semua bukti sudah terkumpul, kemudian polisi ngambil keputusan, tetap saja akan ada kontroversi di ruang publik. Mengapa? Pasti orang terbelah. Oh, yang mukul itu salah. Oh, yang dipukuli itu yang salah karena bla 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 bla. Nah, itu tergantung prinsip yang digunakan, apakah kausalitas atau terpisah gitu. Dan ini pasti tetap akan aja, apapun keputusan polisi tetap akan kontroversi karena sekarang saja publik sudah terbelah nih antara yang pro si A dan pro si B gitu. Tapi kan Prof, yang kita lihat korban yang bernama Darwin itu terbukti ada bekas penganiayaan seperti itu. Jadi dalam kasus ini bagaimana kita bisa memastikan atau indikator profesionalisme oleh pihak kepolisian, meskipun tadi Prof mengatakan bahwa apapun kata mereka ada kontroversi yang ditimbulkan. Tapi dengan fakta yang satu memang jelas mengalami penganiayaan, bagaimana kita memposisikannya? Ya kita lihat tadi sudah diputuskan, saya minta data, sedang diketikin, sedang ditelusuri pakai pasal berapa penganiayaan, pasal penganiayaan. Saya bukan ahli hukum ya, saya tidak tahu pasal-pasalnya, tapi itu sudah dikenakan pas sementara pasal ini, pasal itu gitu.
Jadi apakah memang ada desakan dari DPR yang menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh yang memain drum itu, yang mengganggu dianggap Darwin ini, ditindak tegas katanya, karena tidak dapat diterima. Apakah ini bisa menjadi mempercepat penyidik untuk bekerja? Kalau diminta cepat ya pasti semua akan minta hal yang sama. Tapi DPR sebaiknya ya jangan intervensi. Ini kan namanya intervensi ini. Intervensi kalau kasusnya satu pihak melawan negara atau satu pihak yang tidak ada lawannya, itu bisa saja. Ini kan masalahnya ada dua pihak yang bertikai. Nah, kita belum tahu apa keputusan polisi, jadi ya janganlah dibilang si A yang salah, si B yang salah, nanti tambah kisruh aja ini faktanya. Biarkan polisi bekerja dulu, orang kejadian baru sehari juga. Ya, tapi kan tadi Prof sendiri mengatakan bahwa kasus ini setidaknya dari ingatan Anda ada 3 kali begitu ya. Nah dalam kasus ini yang kita lihat kan pertama yang melaporkan adalah Darwin, lalu kemudian tetangganya tersebut melaporkan balik seperti itu. Untuk melihat secara jernih Prof, bagaimana seharusnya pihak kepolisian bekerja di sini? Begini, kasus ini dilaporkan ke polisi dan minta polisi menyelesaikan itu sudah bagus ya. Artinya orang berusaha tidak melakukan kerusuhan sendiri gitu. Misalnya yang satu kan lapor, loh kita sudah lapor ke RT, kita sudah ini nggak ditanggapi kayak gitu. Nah itu ada kepercayaan kepada proses hukum. Kalau tidak mereka nggak akan lapor ke polisi. Nah polisi ya jangan mau ditekan-tekan gitu, yang pasti buktinya apa, pasal apa yang dipakai gitu. Ya, harapan kita bersama pihak polisian profesional. Terima kasih Prof Kiki telah bergabung di Kompas Petang. Usai jeda saudara, Polda Metro Jaya